Hari ini kita akan membahas tentang quality assurance dan control. Sebuah proses penting dalam memastikan produk dan layanan yang kita hasilkan memenuhi standar tertinggi. Kunci dari quality assurance adalah membangun standar produk dan layanan yang unggul, sehingga pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik dan perusahaan tetap kompetitif di pasar. Materi ini telah dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali yang ahli di bidangnya, dan kita akan menggali konsep-konsep utamanya secara mendalam sepanjang sesi ini. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, Anda akan mampu membedakan antara quality assurance dan quality control, dua konsep penting dalam pengelolaan mutu. Selain itu, kita akan memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem mutu dalam organisasi. Anda juga akan belajar menerapkan berbagai alat dan teknik pengendalian mutu yang relevan untuk digunakan di tempat kerja. Tak hanya itu, pelatihan ini membantu Anda merancang proses pemantauan mutu yang sistematis, serta mampu mengenali akar penyebab ketidaksesuaian dan mengambil tindakan perbaikan yang tepat. Pelatihan ini ditujukan untuk semua level, dari staf awal hingga manajemen menengah dan pemimpin senior, agar bersama-sama kita dapat memperkuat budaya mutu dalam tim. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu mutu. Mutu didefinisikan sebagai kesesuaian suatu produk atau layanan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harapan pelanggan. Jadi, mutu bukan sekadar soal tidak adanya cacat, tetapi lebih pada kemampuan untuk memenuhi standar yang disepakati secara konsisten dari waktu ke waktu. Mengapa mutu sangat penting? Produk atau layanan yang bermutu tinggi mampu membangun kepercayaan pelanggan, mengurangi biaya akibat pengerjaan ulang, dan memperkuat reputasi organisasi. Sebaliknya, mutu yang buruk dapat menimbulkan keluhan, kerugian finansial, dan kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, setiap organisasi yang mengutamakan keberlanjutan harus menjadikan mutu sebagai prioritas operasional utama. Pada slide ini, kita akan membahas perbedaan antara quality assurance atau QA dan quality control atau QC. QA adalah pendekatan proaktif yang berfokus pada pencegahan cacat sebelum terjadi. Ini berarti QA bekerja dengan merancang dan mengawasi proses, prosedur, serta sistem agar kualitas sudah terbangun sejak awal dalam setiap tahap produksi atau layanan. Jadi, QA lebih menitikberatkan pada proses, bukan pada produk akhirnya. Sedangkan QC adalah pendekatan reaktif yang bertujuan untuk mendeteksi cacat setelah produk atau layanan selesai dibuat. QC melibatkan pengujian, inspeksi, dan pengukuran agar produk akhir sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi, QC berorientasi langsung pada produk itu sendiri. Perlu diingat bahwa kedua fungsi ini saling melengkapi dan sangat penting dalam sistem manajemen mutu yang efektif, karena satu berfokus pada pencegahan dan yang lain memastikan kualitas produk tidak ada cacat. QA dan QC adalah dua sisi dari satu sistem mutu yang terintegrasi. QA bertugas membangun sistem yang tepat untuk mencegah masalah, sementara QC memastikan bahwa sistem tersebut menghasilkan output yang sesuai standar. Tanpa QA, tim QC akan terus sibuk memperbaiki kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah. Sebaliknya, tanpa QC, kita tidak bisa memastikan apakah proses QA berjalan efektif. Oleh karena itu, organisasi yang sukses selalu mengalokasikan sumber daya secara seimbang untuk keduanya agar sistem mutu berjalan optimal. Pada bagian ini, kita akan membahas beberapa prinsip dasar dalam manajemen mutu yang sangat penting untuk dipahami. Pertama, fokus pada pelanggan menjadi kunci utama. Setiap keputusan mengenai mutu harus berawal dari pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan pelanggan, karena merekalah yang akan menjadi penilai akhir dari produk atau layanan kita. Selanjutnya, kepemimpinan yang berkomitmen sangat menentukan budaya mutu dalam organisasi. Pemimpin harus aktif mendukung dan menjadi contoh dalam mengutamakan mutu, karena budaya ini akan mengalir dari pimpinan ke seluruh bagian organisasi. Selain itu, keterlibatan semua pihak juga sangat penting. Mutu bukan tanggung jawab satu departemen saja, melainkan merupakan kontribusi seluruh karyawan dalam mencapai mutu akhir yang diharapkan pelanggan. Terakhir, pendekatan berbasis proses membantu kita menciptakan mutu yang konsisten. Dengan mengelola aktivitas sebagai proses yang terdefinisi dengan baik dan saling terhubung, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih dapat diprediksi dan terkontrol. Prinsip-prinsip ini saling melengkapi dan menjadi fondasi yang kuat untuk manajemen mutu yang efektif.
Pada slide ini kita membahas 3 prinsip lanjutan dalam manajemen mutu yang sangat penting. Pertama, peningkatan berkelanjutan, yang artinya organisasi yang bermutu selalu berusaha memperbaiki diri tanpa henti, bukan hanya proyek sesaat yang kemudian dilupakan. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis bukti, di mana keputusan dalam manajemen mutu harus didasarkan pada data dan analisis yang objektif, bukan hanya asumsi atau intuisi. Dan yang terakhir adalah manajemen hubungan, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang kuat dengan pemasok dan mitra agar input yang diterima selalu sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Ketiga prinsip ini adalah fondasi dari standar ISO 9001 yang diadopsi oleh banyak organisasi di seluruh dunia untuk menjamin kualitas terbaik. Pada bagian ini, kita membahas tentang siklus PDCA, yang merupakan fondasi utama dalam peningkatan mutu. Siklus ini terdiri dari 4 langkah penting. Pertama, rencanakan tujuan dengan jelas. Kedua, laksanakan coba sebagai tahap percobaan penerapan rencana tersebut. Ketiga, periksa hasil untuk melihat apakah ada kemajuan atau masalah. Dan keempat, sesuaikan dan buat standar berdasarkan evaluasi tersebut agar prosesnya menjadi lebih baik dan konsisten. Siklus PDCA ini, yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming, menekankan bahwa tidak ada proses yang sempurna sejak awal, sehingga perbaikan harus dilakukan secara berulang dan terstruktur untuk mencapai mutu yang diinginkan. Dengan memahami siklus ini, kita dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan hasil secara berkelanjutan. Pada tahap plan, kita fokus untuk merencanakan perbaikan secara matang. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau peluang perbaikan secara spesifik, kemudian menetapkan tujuan yang terukur. Kita juga perlu menganalisis penyebab potensial dari masalah tersebut dan merancang rencana tindakan yang akan diuji. Tanpa perencanaan yang solid, langkah-langkah berikutnya tidak akan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Sebelum melanjutkan ke tahap 2, ada beberapa pertanyaan kunci yang harus kita jawab terlebih dahulu. Apa masalah yang ingin diselesaikan? Apa target hasil yang ingin dicapai? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Siapa yang akan bertanggung jawab? Dan dalam skala kecil mana kita akan menguji rencana ini terlebih dahulu? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan memastikan kita siap melangkah ke tahap berikutnya dengan percaya diri. Pada tahap 2, kita mulai dengan melaksanakan rencana yang sudah disusun, namun dengan skala terbatas terlebih dahulu. Dan semua kejadian, termasuk penyimpangan dari rencana awal harus didokumentasikan dengan baik. Data ini sangat penting sebagai dasar untuk tahap berikutnya, yaitu cek. Pada tahap cek, kita melakukan evaluasi dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang sudah ditetapkan di tahap plan, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk melihat kesenjangan dan mencari penyebabnya secara objektif. Setelah evaluasi, kita masuk ke tahap act, di mana jika hasilnya positif, kita akan standarisasikan perubahan dan terapkan secara luas. Namun jika hasilnya belum sesuai, kita kembali ke tahap plan dengan wawasan baru untuk memperbaiki proses, sehingga siklus ini berjalan terus-menerus untuk peningkatan berkelanjutan. Pada bagian ini, kita akan membahas alat mutu yang dikenal sebagai The 7 Basic Quality Tools menurut Ishikawa. Alat-alat ini sangat berguna karena dapat digunakan oleh siapa saja, di tingkat manapun, tanpa memerlukan keahlian statistik yang mendalam. Saat digunakan dengan benar dan konsisten, alat ini memberikan wawasan yang sangat kuat dalam menganalisis dan memecahkan masalah mutu. Pertama, ada check sheet, yaitu lembar pengumpulan data yang terstruktur agar memudahkan pencatatan. Kedua, histogram yang menampilkan distribusi frekuensi data untuk melihat pola yang muncul. Ketiga, Pareto chart membantu kita menentukan prioritas masalah berdasarkan dampak terbesar yang terjadi. Selanjutnya, fishbone diagram atau diagram tulang ikan digunakan untuk analisis akar penyebab masalah. Kemudian, scatter diagram menunjukkan hubungan antara dua variabel sehingga kita bisa memahami keterkaitannya. Control chart digunakan untuk memantau stabilitas suatu proses dari waktu ke waktu. Terakhir, flow chart memberikan peta visual mengenai alur proses yang sedang dianalisis atau diperbaiki. Dengan menggunakan ketujuh alat dasar ini, kita dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kualitas secara sistematis.
Diagram Fishbone, atau yang dikenal juga sebagai diagram Ishikawa, adalah alat yang sangat berguna untuk mencari akar masalah secara sistematis. Dengan diagram ini, kita bisa mengidentifikasi semua kemungkinan penyebab dari suatu masalah sebelum kita langsung mengambil tindakan. Hal ini penting karena seringkali kita hanya fokus memperbaiki gejala, sementara penyebab utama masalah tetap tidak teratasi. Dengan menggunakan diagram ini, tim dapat melihat hubungan sebab dan akibat secara jelas, sehingga solusi yang diambil akan lebih efektif dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Pada slide ini, kita membahas tentang analisis Pareto yang fokus pada hal-hal dengan dampak terbesar. Prinsip Pareto dalam mutu menyatakan bahwa sebagian besar masalah kualitas biasanya disebabkan oleh sejumlah kecil penyebab utama. Jadi, dalam konteks pengendalian kualitas, tim perlu mengidentifikasi jenis cacat atau keluhan pelanggan yang paling sering muncul, kemudian mengarahkan sumber daya untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Dengan cara ini, upaya perbaikan menjadi lebih efektif karena memberikan dampak maksimal dengan investasi yang minimal. Untuk membuat Pareto Chart, langkah pertama adalah mengumpulkan data tentang jenis cacat atau masalah selama periode tertentu. Data tersebut kemudian diurutkan dari yang paling sering terjadi sampai yang paling jarang. Selanjutnya, buat diagram batang berdasarkan urutan ini dan tambahkan garis kumulatif persentase. Kategori yang berada di bawah garis kumulatif sekitar 80% menjadi prioritas utama dalam melakukan tindakan perbaikan. Metode ini sangat membantu dalam mengarahkan fokus pada masalah yang benar-benar signifikan. Statistical Process Control, atau SPC, adalah metode untuk memantau proses secara real-time menggunakan data statistik. SPC sangat penting karena membantu kita mendeteksi variasi dalam proses lebih awal, sebelum variasi tersebut menghasilkan produk cacat. Alat utama yang digunakan dalam SPC adalah control chart. Chart ini menampilkan data proses dari waktu ke waktu, dan dilengkapi dengan batas kendali atas dan bawah. Jika ada titik data yang jatuh di luar batas kendali tersebut, itu merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak normal terjadi dalam proses, dan perlu segera kita selidiki. Dengan cara ini, SPC membantu menjaga kualitas produk tetap konsisten dan mengurangi risiko kegagalan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang dua jenis variasi utama dalam proses, yaitu variasi penyebab umum dan variasi penyebab khusus. Variasi penyebab umum adalah variasi yang terjadi secara alami dan normal dalam proses. Variasi ini disebabkan oleh banyak faktor kecil yang selalu ada, seperti perbedaan sedikit dalam bahan baku atau perubahan kondisi lingkungan yang fluktuatif. Karena variasi ini sudah menjadi bagian dari proses yang hanya mengandung variasi penyebab umum dianggap stabil dan dapat diprediksi. Di sisi lain, variasi penyebab khusus berasal dari faktor yang tidak biasa dan dapat diidentifikasi dengan jelas, misalnya kerusakan mesin, kesalahan operator, atau bahan baku yang cacat. Variasi ini menciptakan sinyal-sinyal yang terlihat pada control chart dan harus segera diselidiki serta diatasi karena sifatnya yang tidak acak. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita bisa merespons masalah proses dengan tepat dan efisien. Dengan pemahaman ini, kita dapat menjaga kualitas proses dengan lebih baik dan mencegah gangguan yang tidak diinginkan. ISO 9001 adalah standar internasional yang sangat penting untuk sistem manajemen mutu. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization dan berfungsi sebagai kerangka kerja bagi organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem yang mampu memastikan produk serta layanan mereka selalu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang menarik, standar ini fleksibel dan dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi, tidak terbatas pada industri atau ukuran tertentu. Dengan mengikuti ISO 9001, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kualitas secara berkelanjutan. Mari kita bahas persyaratan utama dari ISO 9001-2015. Pertama adalah konteks organisasi. Di sini, kita harus memahami faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutunya. Selanjutnya, kepemimpinan sangat penting. Manajemen puncak harus menunjukkan komitmen nyata, memastikan kebijakan mutu jelas, dan tanggung jawab terdefinisi dengan baik. Ketiga, perencanaan.
Organisasi wajib mengidentifikasi risiko dan peluang yang relevan, menetapkan tujuan mutu yang terukur, serta merencanakan langkah untuk mencapainya. Keempat adalah dukungan dan operasi, yang mencakup pengelolaan sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan informasi terdokumentasi agar operasi berjalan efektif. Terakhir, evaluasi dan peningkatan. Organisasi harus secara rutin memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja mutu, serta menindaklanjuti temuan audit internal dan tinjau sistem secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang audit mutu, sebuah proses penting untuk memastikan kualitas berjalan dengan baik dalam suatu organisasi. Audit mutu sendiri adalah pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menilai apakah aktivitas serta hasil yang berhubungan dengan mutu sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan diimplementasikan secara efektif. Penting untuk dipahami bahwa audit ini bukan bertujuan mencari kesalahan individu, melainkan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan dalam sistem yang ada. Selanjutnya, terdapat 3 jenis audit mutu yang umum dilakukan. Pertama, audit pihak pertama yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri untuk mengevaluasi sistem internalnya. Kedua, audit pihak kedua yang dilakukan oleh pelanggan atau mitra terhadap pemasok untuk memastikan kualitas yang diterima. Dan terakhir, audit pihak ketiga yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Independen untuk memberikan sertifikasi resmi seperti ISO 9001. Masing-masing jenis audit memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda, tetapi semuanya sangat penting untuk menjaga standar mutu organisasi. Dalam proses audit mutu internal, ada beberapa langkah penting yang harus kita pahami. Pertama, kita mulai dengan perencanaan audit, yang menjadi dasar bagi seluruh kegiatan audit untuk berjalan dengan terstruktur. Setelah itu, kita mengadakan pertemuan pembukaan sebagai momen untuk menyamakan pemahaman dan tujuan audit. Selanjutnya, audit dilaksanakan secara rutin dan objektif, memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja sistem manajemen mutu organisasi kita. Temuan dari audit ini kemudian dikumpulkan bukti dan didokumentasikan dengan cermat. Yang perlu diingat, temuan audit bukanlah ancaman, melainkan informasi berharga yang membantu organisasi kita terus berkembang ke arah yang lebih baik. Teruslah melihat audit sebagai alat untuk perbaikan dan bukan sebagai beban. Pada slide ini, kita membahas tentang non-conformance atau ketidaksesuaian yang terjadi saat produk, layanan, atau proses tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Identifikasi non-conformance bisa dilakukan melalui inspeksi, audit, atau laporan dari pelanggan, dan sangat penting untuk mencatatnya secara formal dalam sistem dokumentasi mutu. Selanjutnya, sebelum kita mengambil tindakan, kita harus menganalisis dampak dan penyebabnya. Kita perlu memastikan apakah ini kejadian tunggal atau bagian dari pola yang lebih besar dengan menggunakan alat seperti fishbone diagram atau teknik 5Y. Terakhir, tindakan korektif harus dirancang untuk mengatasi akar masalah, bukan hanya gejalanya. Penting untuk menetapkan tenggat waktu, penanggung jawab, serta kriteria keberhasilan, dan setelah itu, lakukan verifikasi untuk memastikan tindakan tersebut efektif. Pada bagian ini, kita akan membahas teknik yang disebut 5Y atau 5 mengapa. Teknik ini dikembangkan oleh Sakichi Toyoda dan menjadi elemen penting dalam Toyota Production System. Prinsip dasarnya sangat sederhana, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, mengapa, secara berulang sampai kita benar-benar menemukan akar masalahnya. Jumlah pertanyaan, mengapa ini tidak harus selalu 5, bisa lebih atau kurang, tergantung seberapa kompleks masalah yang kita hadapi. Yang penting, kita jangan sampai berhenti hanya pada gejala masalah, tapi harus terus menggali sampai menemukan penyebab yang dapat kita tindak lanjuti dan selesaikan. Dengan cara ini, kita memastikan solusi yang kita ambil benar-benar efektif dan tidak hanya menambal masalah sementara saja. Pada slide ini, kita membahas contoh penerapan metode 5Y untuk mencari akar masalah dari sebuah gangguan. Masalah yang terjadi adalah mesin berhenti bekerja. Kenapa mesin berhenti? Karena sirkuit pengaman terbakar akibat beban berlebih. Selanjutnya, kita bertanya lagi, mengapa terjadi beban berlebih? Ternyata, bantalan poros tidak terlumasi dengan cukup.
Kenapa pelumasan tidak cukup? Karena pompa oli tidak memompa dengan benar. Mengapa pompa oli tidak bekerja? Karena poros pompa aus akibat masuknya gram logam yang seharusnya tersaring. Dari sini kita dapat simpulkan akar masalahnya adalah tidak adanya filter oli. Oleh karena itu, solusi nyata yang bisa diterapkan adalah memasang filter oli dan menjadwalkan perawatan preventif secara rutin untuk mencegah masalah serupa terjadi kembali. Pendekatan ini sangat efektif untuk menemukan solusi yang tepat dan mencegah kerusakan di masa depan. Pada bagian 8 ini, kita akan membahas konsep cost of quality atau KOQ, yang artinya mutu itu adalah investasi, bukan beban. Memahami cost of quality sangat penting karena membantu manajemen dalam membuat keputusan investasi mutu yang lebih cerdas. Biasanya, setiap unit mata uang yang kita investasikan untuk pencegahan akan memberikan penghematan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang muncul akibat kegagalan, baik itu kegagalan internal maupun eksternal. Jadi, berfokus pada pencegahan sebenarnya menghemat biaya dan meningkatkan kualitas secara signifikan. Pada slide ini, saya ingin menekankan bahwa pencegahan selalu lebih murah daripada kegagalan, because it is the foundation of mengelola kualitas secara efektif. Biaya pencegahan meliputi investasi untuk pelatihan karyawan, perencanaan mutu, dan pengembangan prosedur standar yang dapat memastikan proses berjalan dengan baik. Walaupun terlihat mahal di awal, biaya ini sangat menguntungkan dalam jangka panjang karena dapat mencegah masalah sebelum terjadi. Sebaliknya, biaya kegagalan eksternal jauh lebih merusak, karena tidak hanya mencakup penanganan keluhan, pengembalian produk, dan klaim garansi, tetapi juga kerugian reputasi yang sulit diukur. Pelanggan yang kecewa bisa menyebarkan pengalaman negatif, yang dampaknya bisa berlipat kali dibandingkan biaya pencegahan. Oleh karena itu, fokus pada pencegahan adalah kunci untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan bisnis kita. Menginvestasikan pada pencegahan berarti melindungi perusahaan dari biaya yang jauh lebih besar akibat kegagalan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang Failure Mode and Effects Analysis, atau yang sering disingkat FMEA. FMEA adalah metode yang sangat penting dan sistematis untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses, produk, atau sistem sebelum kegagalan tersebut benar-benar terjadi. Jadi, tujuannya adalah untuk mencegah masalah sebelum menimbulkan dampak negatif. Tim yang melakukan FMEA akan menilai 3 faktor utama. Pertama, seberapa parah dampak kegagalan tersebut terhadap pelanggan. Kedua, seberapa sering kegagalan itu mungkin terjadi. Dan ketiga, seberapa mudah kegagalan tersebut terdeteksi sebelum sampai ke pelanggan. Ketiga faktor ini kemudian dikalikan untuk menghasilkan sebuah angka yang disebut Risk Priority Number atau RPN. Angka ini sangat penting karena digunakan untuk memprioritaskan tindakan pencegahan mana yang harus diambil terlebih dahulu agar risiko dapat diminimalkan secara efektif. Dengan menggunakan FMEA, kita bisa fokus pada area yang paling berisiko tinggi dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien untuk meningkatkan kualitas dan keandalan produk atau proses kita. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam manajemen risiko dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas tentang cara menghitung Risk Priority Number atau RPN dalam metode FMEA. Pertama, ada Severity atau S, yang mengukur keparahan dampak kegagalan terhadap pelanggan, dari nilai 1 sampai 10. Nilai 10 menunjukkan dampak sangat serius, seperti bahaya besar atau kerusakan total, sedangkan nilai 1 artinya dampak hampir tidak terasa. Berikutnya, Occurrence atau O, yang menunjukkan seberapa sering mode kegagalan tersebut terjadi, juga pada skala 1 hingga 10. Jika nilainya 10, berarti kegagalan hampir pasti terjadi, sementara nilai 1 menunjukkan kejadian yang sangat jarang. Terakhir, Detection atau D mengukur kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum produk sampai ke pelanggan. Nilai 10 berarti hampir tidak mungkin mendeteksi, dan nilai 1 berarti kegagalan pasti terdeteksi di proses produksi. Kita hitung RPN dengan mengalihkan ketiga nilai ini, Severity dikali Occurrence dikali Detection, jadi RPN sama dengan S kali O kali D. Nilai RPN inilah yang membantu kita menentukan prioritas tindakan untuk mengurangi risiko kegagalan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang inspeksi dan sampling dalam pengendalian kualitas.
Inspeksi adalah metode paling langsung untuk memeriksa apakah produk atau layanan sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ada dua pendekatan utama dalam inspeksi. Pertama, inspeksi 100% yang berarti setiap unit diperiksa satu persatu, sehingga pasti tidak ada produk cacat yang terlewat. Namun, cara ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Pendekatan kedua adalah acceptance sampling, yaitu menggunakan metode statistik untuk memeriksa sebagian sampel dari keseluruhan produk, lalu membuat keputusan berdasarkan hasil sampel tersebut. Metode ini lebih efisien namun tetap dapat memberikan gambaran kualitas produk secara keseluruhan. Acceptance sampling sangat berguna ketika volume produksi sangat besar. Bayangkan jika Anda harus memeriksa setiap unit secara menyeluruh dalam produksi yang mencapai ribuan atau jutaan per hari. Itu tidak hanya tidak praktis, tapi juga memakan banyak waktu dan sumber daya. Dengan acceptance sampling, kita bisa membuat keputusan mutu yang cepat dan efisien menggunakan metode statistik yang sudah terbukti, tanpa perlu memeriksa satu persatu. Selanjutnya, acceptance sampling penting sekali ketika inspeksi bersifat merusak. Ada banyak pengujian yang tidak bisa dilakukan tanpa merusak produk, misalnya pengujian kekuatan material atau umur baterai. Setelah diuji, produk tersebut tidak bisa lagi digunakan. Dalam situasi seperti ini, sampling adalah solusi paling ekonomis dan logis. Terakhir, ketika biaya inspeksi sangat tinggi, acceptance sampling membantu menemukan titik tengah antara risiko mutu dan efisiensi biaya. Jika biaya untuk memeriksa setiap unit lebih besar dari nilai produk itu sendiri, sampling memungkinkan kita melakukan pemeriksaan dengan cara yang lebih hemat sambil tetap menjaga standar mutu melalui rencana sampling yang sesuai dengan tingkat risiko yang bisa diterima. Di sini kita melihat studi kasus dari Toyota Motor Corporation, salah satu perusahaan yang paling sering menjadi referensi dalam manajemen mutu di dunia. Toyota dikenal dengan pengembangan Toyota Production System, atau TPS, yang menjadi dasar filosofi Lean Manufacturing. Sistem ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu JIDOKA, yang memungkinkan mesin dan operator menghentikan produksi saat ada cacat, dan Just-in-Time, yang memastikan setiap komponen diproduksi dan tiba tepat pada waktunya. Namun, saat menghadapi recal besar pada 2009 sampai 2010 terkait pedal gas, Toyota menunjukkan bahwa walaupun sistemnya sangat kuat, kegagalan tetap bisa terjadi jika tekanan pertumbuhan mengalahkan fokus pada kualitas. Respons Toyota yang meliputi penghentian produksi, transparansi dengan regulator, dan penguatan budaya mutu internal menjadi pelajaran penting bagaimana organisasi bisa memulihkan kepercayaan setelah menghadapi krisis mutu besar. Pelajaran pertama dari kasus Toyota adalah bahwa budaya mutu tidak boleh diabaikan saat terjadi pertumbuhan yang cepat. Jika ekspansi berjalan terlalu pesat tanpa penguatan paralel pada sistem mutu, celah-celah akan muncul dan akhirnya berdampak negatif. Toyota menegaskan bahwa pertumbuhan dan mutu harus berjalan beriringan, bukan bergantian. Selanjutnya, transparansi menjadi kunci dalam menghadapi krisis mutu. Toyota sempat mendapatkan kritik karena dianggap lambat merespons keluhan awal. Dari sini kita belajar bahwa organisasi harus memiliki saluran eskalasi masalah mutu yang cepat, terbuka, dan tanpa rasa takut dari seluruh rantai operasinya. Terakhir, penting untuk diingat bahwa sistem mutu tidak bisa dibiarkan stagnan. Bahkan sistem yang sudah terbukti kuat selama puluhan tahun perlu ditinjau ulang secara berkala. Karena konteks operasional, teknologi, dan ekspektasi pelanggan terus berubah, sistem mutu harus beradaptasi secara berkelanjutan agar tetap efektif. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang Total Quality Management atau yang sering disingkat TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang menganggap mutu sebagai tanggung jawab setiap orang dalam organisasi, mulai dari lantai produksi hingga ruang direksi. Ini bukan sekadar program atau proyek sementara, melainkan sebuah filosofi operasional yang harus diterapkan dalam keseharian organisasi. Inti dari TQM adalah keyakinan bahwa kepuasan pelanggan bisa dicapai melalui perbaikan proses yang terus-menerus, keterlibatan karyawan di semua level, serta dukungan penuh dari pimpinan. Dengan pendekatan ini, organisasi dapat membangun budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan. Pada prinsip utama Total Quality Management, yang pertama adalah kepuasan pelanggan.
Semua aktivitas dalam organisasi difokuskan untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan, baik yang internal maupun eksternal. Selanjutnya, keterlibatan karyawan sangat penting, di mana setiap orang di semua tingkat organisasi dilibatkan aktif dalam mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi mutu. Selain itu, perbaikan proses harus dilakukan secara terus-menerus dengan mempelajari, mengukur, dan memperbaiki setiap proses berdasarkan data nyata. Terakhir, komitmen kepemimpinan menjadi kunci, di mana manajemen puncak tidak hanya mendukung TKM secara lisan tetapi juga menunjukkan dukungan nyata lewat alokasi sumber daya dan perilaku sehari-hari mereka. Pada bagian ini, kita akan membahas konsep penting dari Six Sigma, sebuah metodologi yang dirancang untuk mengurangi variasi dan cacat dalam proses produksi atau layanan hingga batas yang sangat ketat, yaitu hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1980-an dan kemudian diperluas penggunaannya oleh General Electric, menggunakan data secara intensif untuk mengidentifikasi penyebab utama dari variasi yang tidak diinginkan. Salah satu aspek kunci dari Six Sigma adalah metodologi DMAIC, yang menjadi tulang punggung pelaksanaan proyek ini. DMAIC terdiri dari 5 tahap: Define untuk mendefinisikan masalah dan tujuan, Measure untuk mengukur kinerja saat ini, Analyze untuk menemukan akar penyebab masalah, Improve untuk merancang dan menerapkan solusi, serta Control untuk menjaga agar perbaikan tetap konsisten dan proses stabil. Setiap tahap ini dilengkapi dengan alat dan teknik khusus yang akan digunakan oleh tim yang sudah terlatih dalam Six Sigma. Dengan pendekatan sistematis ini, Six Sigma membantu organisasi meningkatkan kualitas secara signifikan dengan meminimalkan variasi dan cacat. Pada slide ini, kita melihat tingkatan kompetensi dalam Six Sigma yang terbagi menjadi 5 level. Tingkatan tertinggi adalah Master Black Belt, yang berperan sebagai pemimpin strategis dalam penerapan Six Sigma di organisasi. Berikutnya adalah Black Belt, yang memimpin proyek Six Sigma secara penuh waktu dan bertanggung jawab langsung atas keberhasilan proyek. Selanjutnya, ada Green Belt yang memimpin proyek sambil tetap menjalankan tugas reguler mereka. Level ini penting karena mereka menghubungkan peran sehari-hari dengan inisiatif Six Sigma. Setelah itu, Yellow Belt adalah anggota tim proyek yang memiliki pemahaman dasar tentang metodologi Six Sigma dan berkontribusi dalam pelaksanaan proyek. Terakhir, White Belt adalah tingkatan paling dasar yang memberikan kesadaran awal tentang konsep Six Sigma. Setiap tingkatan ini membawa tanggung jawab dan kompetensi yang berbeda, yang secara bersama-sama mendukung keberhasilan peningkatan mutu dalam organisasi. Di bagian ini, kita akan membahas tentang lean manufacturing dan hubungannya dengan mutu. Lean manufacturing adalah pendekatan yang sangat berfokus pada penghapusan semua bentuk pemborosan dalam proses produksi atau layanan, yang tidak hanya meliputi material yang terbuang, tetapi juga waktu tunggu, kelebihan produksi, gerakan yang tidak perlu, proses yang berlebihan, cacat, dan bahkan potensi sumber daya manusia yang tidak dimanfaatkan. Dengan menghilangkan pemborosan ini, proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih konsisten, yang secara alami juga meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya lean manufacturing tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk kualitas secara keseluruhan. Sekarang kita akan membahas 7 pemborosan utama dalam lean, yang dikenal sebagai 7 wastes. Pertama, ada transportasi, yaitu pergerakan material yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses. Ini bisa menyebabkan waktu dan biaya tambahan yang sebenarnya bisa dihindari. Selanjutnya, inventory, atau stok berlebih yang mengikat modal dan ruang penyimpanan. Hal ini juga dapat menimbulkan pemborosan. Kemudian gerakan, yang berarti pergerakan orang yang tidak perlu dan tidak efisien yang mengganggu produktivitas. Berikutnya menunggu, yaitu waktu idle yang terjadi karena keterlambatan proses atau bahan yang belum tersedia saat dibutuhkan. Selain itu, overproduksi berarti memproduksi lebih dari kebutuhan nyata, yang berujung pada pemborosan sumber daya. Overprocessing merupakan langkah-langkah proses yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga menambah biaya dan waktu tanpa nilai tambah. Terakhir, cacat, yaitu produk yang tidak sesuai spesifikasi dan harus diperbaiki atau dibuang. Tentu saja ini sangat merugikan. Selain 7 pemborosan ini, banyak pakar lean menambahkan pemborosan ke-8,
yaitu bakat manusia yang tidak dimanfaatkan. Ini terjadi ketika pengetahuan, kreativitas, dan kemampuan karyawan diabaikan dalam proses perbaikan. Jadi, mengoptimalkan sumber daya manusia sama pentingnya dengan meminimalkan pemborosan fisik dalam proses produksi. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang Kaizen, sebuah filosofi perbaikan kecil yang berkelanjutan. Kaizen berarti perubahan menuju yang lebih baik dalam bahasa Jepang. Inti dari Kaizen adalah budaya perbaikan yang terus-menerus, di mana setiap karyawan, dari semua level, secara aktif mencari cara untuk meningkatkan pekerjaan mereka setiap hari. Tidak ada perbaikan yang terlalu kecil untuk dipertimbangkan. Selain perbaikan kecil sehari-hari, ada juga yang disebut Kaizen Event atau Kaizen Blitz. Ini adalah sesi perbaikan intensif yang biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 hari. Dalam sesi ini, tim lintas fungsi berkumpul dan fokus pada satu area atau proses tertentu. Mereka menganalisis masalah, merancang solusi, dan langsung mengimplementasikannya dalam waktu singkat tersebut. Dengan pendekatan ini, perubahan yang signifikan bisa tercapai secara cepat dan efektif. Pada implementasi budaya Kaizen di tempat kerja, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi ide. Karyawan harus merasa nyaman bahwa setiap saran perbaikan mereka dihargai dan bukan malah mendapat kritikan. Manajemen memiliki peran penting dengan aktif meminta dan merespons ide dari semua level. Selanjutnya, kita perlu menerapkan sistem saran yang terstruktur. Sistem ini harus mudah digunakan oleh karyawan untuk mengajukan ide, melacak statusnya, dan menerima umpan balik yang jelas tentang tindak lanjutnya. Selain itu, jangan lupa untuk merayakan dan mendokumentasikan setiap perbaikan. Pengakuan terhadap perbaikan, sekecil apapun, akan memperkuat budaya Kaizen. Dokumentasi juga penting agar pengetahuan tersebut dapat disebarluaskan ke seluruh organisasi. Terakhir, kita harus mengukur dampak setiap perbaikan dengan menunjukkan secara nyata bagaimana perubahan tersebut memberikan kontribusi, seperti mengurangi waktu proses atau menurunkan tingkat cacat. Ini akan menunjukkan nilai dari pendekatan Kaizen yang kita jalankan. Pada bagian ini, kita membahas tentang manajemen mutu dalam sektor jasa. Prinsip mutu yang sama dengan yang digunakan dalam manufaktur juga diterapkan di sini, tetapi ada tantangan unik yang harus dihadapi. Layanan tidak dapat disimpan, dikembalikan, atau diperiksa sebelumnya, sehingga mutu layanan sangat bergantung pada interaksi manusia. Hal ini membuat standarisasi menjadi lebih sulit dibandingkan dengan proses mekanik. Model ServQual, yang dikembangkan oleh para suraman, Zeid Hamel, dan Berry, mengidentifikasi 5 dimensi mutu layanan yang paling penting bagi pelanggan: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Kelima dimensi ini menjadi kunci dalam mengukur dan meningkatkan mutu layanan di sektor jasa. Pada slide ini, kita membahas tentang 5 dimensi ServQual yang sangat penting dalam menilai kualitas layanan. Dimensi pertama adalah keandalan, yang berarti kemampuan memberikan layanan sesuai janji secara akurat dan konsisten setiap saat. Ini adalah faktor utama yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap mutu layanan. Selanjutnya, ada daya tanggap, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dengan cepat tanpa penundaan yang tidak perlu. Pelanggan sangat menghargai ketika permintaan mereka segera ditindaklanjuti. Dimensi ketiga adalah jaminan, yang terkait dengan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan dalam memberikan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggan. Penting bagi pelanggan untuk merasa bahwa mereka berada di tangan yang kompeten. Terakhir, empati dan bukti fisik. Empati berarti memberikan perhatian yang tulus dan personal pada setiap pelanggan, sementara bukti fisik mencakup semua fasilitas, peralatan, dan penampilan personel yang menjadi cerminan standar mutu organisasi. Semua dimensi ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Pada bagian ini kita akan membahas tentang dokumentasi dalam sistem manajemen mutu. Dokumentasi mutu sangat penting karena menjadi fondasi konsistensi dalam pelaksanaan proses. Tanpa dokumentasi yang baik, mutu hanya bergantung pada ingatan dan kebiasaan individu yang bisa sangat bervariasi,
sehingga risiko kesalahan meningkat. Dengan dokumentasi, proses yang sudah terbukti efektif bisa diulang, diajarkan kepada karyawan baru, dan juga mudah diverifikasi saat audit. Selanjutnya, ada hierarki dokumentasi mutu yang terdiri dari 4 level. Pertama, manual mutu yang menetapkan kebijakan dan komitmen mutu organisasi secara keseluruhan. Kemudian, prosedur yang menjelaskan bagaimana proses utama dijalankan. Setelah itu, instruksi kerja memberikan panduan langkah demi langkah untuk tugas-tugas tertentu. Terakhir, ada rekaman dan formulir yang berfungsi sebagai bukti bahwa aktivitas mutu sudah dilakukan sesuai dengan rencana. Hierarki ini memastikan setiap aspek dari proses mutu terdokumentasi dengan jelas dan sistematis. Baik, mari kita bahas bagaimana cara membuat prosedur mutu yang efektif. Pertama, tetapkan ruang lingkup yang jelas. Ini penting agar setiap prosedur dimulai dengan pernyataan yang tegas mengenai proses apa saja yang dicakup, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan prosedur tersebut berlaku. Dengan ruang lingkup yang jelas, kita bisa menghindari kebingungan saat pelaksanaan nanti. Kedua, gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang yang akan menggunakan prosedur tersebut. Hindari penggunaan jargon teknis yang membingungkan. Cara terbaik adalah dengan menguji keterbacaan prosedur ini. Misalnya, dengan meminta karyawan yang berada di lapangan untuk membacanya sebelum prosedur resmi disahkan. Ketiga, tinjau dan perbarui prosedur secara berkala. Prosedur yang tidak diperbarui bisa menjadi tidak relevan atau bahkan berbahaya apabila proses di lapangan sudah berubah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jadwal tinjauan rutin serta mekanisme untuk mengusulkan perubahan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Dengan cara ini, prosedur mutu kita tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan aktual. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengukuran kinerja mutu, yang sangat penting karena Anda tidak dapat mengelola apa yang tidak Anda ukur. Sistem manajemen mutu yang efektif membutuhkan matriks yang relevan dan terukur, yang langsung berhubungan dengan pengalaman pelanggan serta tujuan bisnis organisasi. Matriks yang baik memberikan gambaran akurat tentang kondisi mutu saat ini dan membantu tim untuk mengantisipasi tren negatif sebelum menjadi masalah besar. Beberapa contoh matriks yang sering digunakan antara lain DPMO atau Defects per Million Opportunities, yang mengukur tingkat cacat per 1 juta peluang dalam konteks Six Sigma. Kemudian ada FTE, First Time Yield, yaitu persentase unit yang berhasil lulus inspeksi tanpa perlu pengerjaan ulang. Selain itu, SAT atau Customer Satisfaction Score penting untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan kita. Terakhir, OEE, Overall Equipment Effectiveness, yang mencerminkan seberapa produktif peralatan kita dibandingkan dengan potensi maksimalnya. Semua matriks ini bersama-sama memberikan gambaran komprehensif untuk mengelola kualitas secara efektif. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang membangun budaya mutu dalam organisasi. Penting untuk dipahami bahwa sistem dan alat mutu tidak akan efektif jika tidak didukung oleh budaya yang menghargai mutu secara nyata. Budaya mutu itu sendiri adalah sekumpulan nilai, sikap, dan perilaku yang membuat setiap individu terdorong untuk menjalankan pekerjaannya dengan benar sejak awal. Membangun budaya seperti ini tidak bisa instan, dibutuhkan waktu, konsistensi, dan yang paling penting adalah kepemimpinan yang kuat dari manajemen. Tanpa itu, mustahil budaya mutu yang otentik bisa terbentuk. Sebagai pemimpin, kita harus modelkan perilaku yang ingin kita lihat dalam budaya mutu. Jika kita hanya berkata mutu penting tapi tindakan kita lebih memprioritaskan kecepatan, itu akan memberikan pesan yang membingungkan bagi karyawan. Mereka lebih memperhatikan apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Selanjutnya, beri karyawan wewenang untuk menghentikan proses saat menemukan cacat. Konsep ini dikenal sebagai Jidoka dalam Toyota Production System, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab dan keberanian untuk menghentikan produksi jika ada masalah mutu. Tentu saja, ini hanya bisa terjadi jika pemimpin menciptakan rasa percaya dan keamanan psikologis di lingkungan kerja. Terakhir, jadikan mutu sebagai bagian dari percakapan sehari-hari. Bahas mutu secara rutin dalam rapat tim, bagikan data secara transparan, dan rayakan setiap perbaikan, sekecil apapun. Dengan cara ini, mutu bukan hanya sekadar laporan bulanan,
tapi menjadi bagian identitas dan budaya tim kita. Pada bagian ini, kita membahas mengapa mutu pemasok sangat penting bagi keberhasilan produk atau layanan kita. Produk yang kita hasilkan hanya akan sebaik bahan baku dan komponen yang kita terima dari pemasok. Oleh karena itu, organisasi yang secara sistematis memilih, mengembangkan, dan mengevaluasi pemasok akan memperoleh keuntungan kompetitif yang nyata dalam mutu akhir produk mereka. Selanjutnya, untuk menjaga mutu pemasok, ada beberapa praktik manajemen yang efektif. Pertama, kita harus menetapkan persyaratan mutu yang jelas dalam kontrak dengan pemasok. Kemudian, lakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan. Selain itu, bangun hubungan yang kolaboratif agar komunikasi berjalan dua arah, termasuk berbagi data mutu agar pemasok memahami dampak kinerja mereka terhadap proses kita. Jangan lupa memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif ketika standar tidak terpenuhi, agar perbaikan dapat segera dilakukan. Pada tahap sertifikasi pemasok dan pengembangan kapasitas, kita mulai dengan evaluasi awal, yaitu menilai kemampuan mutu pemasok sebelum menjalin hubungan bisnis dengan mereka melalui audit lokasi dan tinjauan dokumentasi sistem mutu. Setelah itu, kita masuk ke tahap pengembangan bersama, di mana kita memberikan pelatihan, umpan balik, dan dukungan teknis supaya pemasok bisa memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Ini penting karena pemasok yang berkembang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Terakhir, ada sertifikasi pemasok, di mana pemasok yang secara konsisten memenuhi standar mutu bisa mendapatkan status sertifikasi. Status ini sangat berharga karena dapat mengurangi kebutuhan inspeksi kedatangan dan mempercepat aliran pasokan, sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang digitalisasi dalam manajemen mutu. Teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara organisasi mengelola dan memantau mutu produk atau layanan mereka. Dengan sistem manajemen mutu berbasis perangkat lunak, pencatatan setiap ketidaksesuaian bisa dilakukan secara real-time, sehingga respons dapat lebih cepat dan akurat. Selain itu, pemantauan proses menjadi otomatis, dan analisis data mutu jauh lebih efisien dibandingkan dengan metode manual yang konvensional. Internet of Things juga berperan penting dengan menghadirkan sensor yang terus-menerus memantau parameter kritis dalam proses, memberikan peringatan dini jika ada penyimpangan yang mendekati batas kendali. Ditambah lagi, kecerdasan buatan mampu menganalisis pola data untuk memprediksi potensi kegagalan sebelum benar-benar terjadi, sehingga tindakan preventif bisa diambil lebih awal. Ini adalah langkah besar menuju manajemen mutu yang lebih proaktif dan berbasis data. Mari kita bahas beberapa pertimbangan penting dalam digitalisasi mutu. Pertama, data hanya berguna jika dianalisis dan ditindaklanjuti. Banyak organisasi mengumpulkan data mutu dalam jumlah besar, tapi seringkali gagal menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi dalam teknologi pengumpulan data, pastikan kapasitas analitik dan proses tindak lanjut sudah siap. Selanjutnya, teknologi tidak bisa menggantikan kompetensi manusia. Alat digital memang mempercepat pengelolaan mutu, tapi penilaian dari tenaga ahli yang terlatih tetap sangat dibutuhkan supaya hasilnya bisa diinterpretasikan dengan benar. Karyawan harus paham prinsip dasar mutu agar teknologi bisa digunakan secara efektif. Terakhir, mulailah dengan masalah yang ingin diselesaikan, bukan hanya karena teknologi atau tren. Pilih teknologi berdasarkan kebutuhan mutu spesifik Anda. Karena investasi pada teknologi tanpa masalah yang jelas biasanya tidak memberikan nilai yang sepadan. Ini penting untuk memastikan digitalisasi benar-benar memberikan manfaat. Pada slide ini, saya ingin menegaskan beberapa poin pembelajaran utama yang sangat penting untuk dipahami. Pertama, Kia dan Kice saling melengkapi. Kia bertugas mencegah masalah dengan mendesain proses yang baik, sementara Kice berperan dalam mendeteksi masalah melalui inspeksi dan pengujian. Keduanya harus berjalan bersama untuk menciptakan sistem mutu yang lengkap. Selanjutnya, mutu harus berbasis data. Dengan menggunakan alat-alat seperti control chart, Pareto Analysis, FMEA, dan teknik 5Y, kita bisa membuat keputusan mutu yang objektif dan menghindari tindakan yang didasarkan pada asumsi semata.
Pencegahan selalu lebih menguntungkan dibandingkan memperbaiki kerusakan. Investasi dalam mencegah cacat akan memberikan penghematan jauh lebih besar ketimbang biaya yang muncul akibat kegagalan, baik internal maupun eksternal. Terakhir, semua sistem mutu yang baik tidak akan berhasil tanpa budaya organisasi yang kuat yang menempatkan mutu sebagai nilai inti yang dipegang oleh setiap individu. Ini bukan hanya tanggung jawab Departemen Kia, melainkan tanggung jawab seluruh organisasi untuk menjaga dan mengembangkan budaya mutu yang berkelanjutan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda selama pelatihan Quality Assurance and Control ini. Saya harap semua konsep, alat, dan contoh yang kita bahas dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan langsung bisa Anda terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Mutu bukanlah suatu tujuan yang hanya dicapai sekali saja, melainkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Setiap langkah perbaikan, sekecil apapun, akan memberikan dampak nyata bagi pelanggan, tim, dan organisasi kita. Jadi, mari terus belajar, bertanya, dan berusaha memperbaiki kualitas kerja kita. Seperti yang dikatakan oleh John Ruskin, mutu tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari niat yang tulus, upaya yang sungguh-sungguh, arahan cerdas, dan pelaksanaan yang terampil. Terima kasih. Pada slide ini, saya ingin menyoroti sumber referensi utama yang digunakan dalam materi kita. Referensi ini mencakup standar internasional seperti ISO 9001-2015 yang menjadi dasar sistem manajemen kualitas. Selain itu, ada buku teks penting dari para ahli seperti Juran dan Feigenbaum yang membahas konsep dan praktik kualitas secara mendalam. Untuk metodologi khusus, kita merujuk pada prinsip-prinsip manajemen Toyota dan model ServQual untuk mengukur kualitas layanan. Tak kalah penting adalah studi kasus nyata, seperti laporan investigasi dari NETSA tentang masalah pedal akselerator Toyota, yang memberikan wawasan praktis dari dunia industri. Semua sumber ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menerapkan manajemen kualitas secara efektif. Pada slide ini, saya ingin menekankan bahwa konten yang disampaikan dalam presentasi ini bertujuan untuk pelatihan dan penggunaan internal saja. Jadi, informasi di dalamnya harus digunakan dengan hati-hati karena mungkin terdapat kesalahan. Penulis konten ini tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang ada. Sangat penting untuk selalu menggunakan penilaian profesional saat menerapkan strategi atau teknik yang dibahas. Selain itu, materi ini bukan pengganti konsultasi hukum atau profesional yang ahli di bidangnya. Jika menghadapi masalah hukum atau regulasi yang kompleks, saya sarankan untuk berkonsultasi langsung dengan spesialis yang tepat. Terakhir, presentasi ini disediakan apa adanya tanpa jaminan lengkap, akurat, atau terkini, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin untuk keandalannya.